Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbah Minto kembali kawan ya. Pagi hari di persawahan kembali kawan. Nah ini kita jalan-jalan lagi kawan. Ya tadi Mbah Minto dari sebelah situ kawan. Sini. Nah, itu ada Mas Nono. Kita mau lagi kawan ya. Kita ke arah selatan kawan ini kawan. Ini sudah merapu kawan ya. Pedis ya. 1 bulan lagi panen ini kawan. Nah, ada punden kawan ya. Sampai di Wangan kawan, sungai irigasi kecil. Punden kawan ya. Kita ke arah timur saja kawan. Nah, ke sini kawan. Nah, ini kaki Mbah Minto basah karena embun pagi kawan ya, yang ada di rumput ini. Seger kawan di kaki itu kawan. Masih berjalan kawan ya. Nah ini ada pohon pisang kawan ya, di tengah-tengah persawahan kawan, dekatnya sungai irigasi kawan ya, sungai irigasi kecil. Nah tadi Mbah Minto dari sana kawan ya. Sekarang Mbah Minto nyantai di gubuk kawan ini. Nah ini gubuk di tengah sawah kawan ya. Nyaman sekali guys kawan, suasananya kawan ya. Mungkin kalian juga pada bosan ya lihat kontennya Mbah Minto, kenapa di persawahan terus kawan. Mbah Minto itu bikin konten di persawahan itu banyak alasannya kawan ya. Yang pertama, Mbah Minto itu karena pekerjaannya itu sebagai penjahit. Mbah Minto jarang bergerak, jarang jalan-jalan. Jadi Mbah Minto itu ya hidup-hidup lah, ngiras-ngiras itu Mbah Minto itu olahraga, jalan-jalan di pematang sawah kawan. Dan mendapatkan udara yang segar kawan ya. Karena ketika Mbah Minto itu kerja jahit itu ya, itu baunya itu bau kain kawan ya. Bau kain ya berbahaya kawan, itu bisa mengakibatkan orang sakit asma kawan. Karena juga banyak kasus itu orang yang kerja di tekstil itu, ada beberapa orang itu yang kena penyakit asma karena itu bahan kimia dari kain itu kan ya, baunya itu. Itu pertama itu Mbah Minto itu jarang olahraga, kedua itu untuk mencari udara segar, kemudian ketiganya itu tidak mengganggu pekerjaan Mbah Minto kawan. Nah ini tidak mengganggu pekerjaan Mbah Minto karena sawahnya itu dekat di sebelahnya rumah Mbah Minto kawan. Karena kalau Mbah Minto bikin konten yang jelajah pedesaan ya, betul Mbah Minto itu sangat menikmati kawan. Mbah Minto itu suka banget, juga ada kepuasan tersendiri, tapi itu waktu yang tersita, waktunya itu banyak kawan ya, dan effortnya itu luar biasa. Terkadang Mbah Minto itu pernah bikin video, bikin vlog itu kawan ya, di jalanan hampir setengah jam kalau nggak salah, atau lebih mungkin ya. Ternyata pencahayaannya itu kurang pas, jadi itu ya
tidak Mbah Minto upload, Mbah Minto hapus saja kawan ya. Sudah modal bensin, tenaga, waktu, tapi hasilnya kurang memuaskan. Tapi seandainya kalau ada waktu ya mungkin Mbah Minto kepingin lagi lah bikin konten jelajah desa kawan, karena itu bisa mengobati kangen daripada para penonton ya, khususnya para subscriber Mbah Minto, bisa menikmati keadaan desa kawan ya. Karena dulu Mbah Minto itu, motivasi Mbah Minto menjadi konten kreator itu salah satunya itu ya memang itu kawan, melihat konten tentang pedesaan. Jadi Mbah Minto itu termotivasi ingin menjadi sebagai YouTuber kawan, gara-gara melihat konten tentang pedesaan kawan ya. Itu hijau itu kawan ya, menara masjid itu, menara masjidnya desanya Mbah Minto, Desa Kertomulyo Kemiri kawan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia kawan ya. Saya Mbah Minto tuh heran, di tengah sawah ada gubuk kok masih ada cicak kawan ya. Itu lewatnya dari mana itu kawan ya. Itu ada tower, itu tower apa itu kawan ya, Telkomsel atau apa itu. Tapi semenjak ada tower itu kawan ya, merah putih itu, sinyal Telkomsel itu semakin bagus di desainnya Mbah Minto kawan. Nah seperti inilah kawan ya keadaan pedesaan. Ini padinya ini lumayan lah, bagus-bagus kawan ini ya musim ini. Ini ada sungai kecil, parit kawan ya, untuk irigasi kawan. Nah, ini enggak Mbah Minto arahkan ke timur kawan, karena itu melawan sinar matahari kawan ya. Ya ini agak gelap toh kawan ya. Itu ada masjid di Desa Langgenharjo kawan, masjid Desa Langgenharjo. Mungkin untuk orang-orang kok pedesaan melihat seperti ini adalah hal yang biasa kawan ya. Tapi untuk sebagian orang kota, para perantau yang di luar negeri, yang jarang pulang ke desa, mungkin dengan melihat video seperti ini bisa mengobati kangen mereka kawan ya. Karena Mbah Minto dulunya itu juga seorang perantau kawan ya, lumayan lama lah, hampir 10 tahun kawan di Jawa Timur. Mungkin YouTube itu zaman dulu tidak seperti sekarang ya, tidak seperti sekarang kawan, karena masih belum ada HP Android kawan, karena sudah lama Mbah Minto itu merantau. Mbah Minto kalau nonton YouTube itu ya di warnet, itu pun tidak kepikiran Mbah Minto itu melihat konten tentang pedesaan kawan. Yang Mbah Minto lihat itu malah konten-konten di luar negeri itu kawan ya. Nah itu sahabat Mbah Minto, Mas Doyo yang dulu pernah Mbah Minto bikin konten kawan. Nah itu ya adem lah kawan ya, ayam hidup di desa itu ya, tergantung yang merasakan kawan ya, tergantung hatinya. Kalau hidup di desa hatinya kemerungsung ya tidak ayam kawan ya. Kalau dinikmati, hidup dimanapun itu terasa sangat enjoy kawan, terasa sangat enak kawan. Hidup di kota pun kalau kita bisa menikmati juga nikmat sekali kawan ya. Di desa apalagi, di desa itu udaranya bersih, ingin beli apa-apa itu tidak semahal di kota, tapi ya itu kerjanya itu, gajinya itu beda dengan di kota kawan. Tapi kalau dibuat cukup ya cukup lah untuk hidup. Yang bikin kita tidak bisa mencukupi itu kan karena keinginan kita kawan. Kalau soal kebutuhan ya seharusnya kita itu ya cukup lah. Yang bikin kita itu merasa nggak cukup, banyak utang, itu kan kebanyakan itu orang itu banyak keinginan kawan, banyak keinginan kawan, jadinya itu malah tidak cukup. Kalau sekedar makan, bayar listrik, apa adanya itu udah cukup lah, cukup.
sepertinya kok ada acara itu kawan ya, karnaval atau apa itu suaranya itu, terdengar atau enggak kawan? Di Trangkil atau di mana itu kalau ada karnaval itu, atau besok ya atau hari ini? Monggo yang tahu silahkan komen. Kencang sekali kawan. Beberapa hari yang lalu itu Mbah Minto itu bikin konten ya, di sana juga itu yang ada wawancara dengan Mas Doyo, sahabat Mbah Minto. Mbah Minto itu pakai mic eksternal kawan ya, mic wireless. Bagus suaranya, jernih memang, tapi itu suara alam itu tidak terdengar dengan jelas kawan. Yang terdengar jelas itu suaranya Mbah Minto kawan. Mungkin dengan Mbah Minto ini tidak memakai mic wireless kawan ya, mic eksternal. Mungkin ini ya, mungkin ya kalau nggak salah ini suaranya, ini suara alam itu lebih terdengar kawan, bukan hanya suara Mbah Minto. Jadi suara burung, suara angin, ini beberapa burung ini loh ada suara. Mungkin ini nanti juga terdengar nanti mungkin ya. Nah, oke kawan, kita lanjutkan perjalanan lagi kawan ya. Nah, Mbah Minto tadi dari gubuk situ kawan, yang ngobrol panjang tadi kawan. Kita akan ke sini kawan ya. Nah, ini Mbah Minto menghadap ke barat kawan ya. Oke kawan, sekian video dari Mbah Minto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.